Ada seorang laki-laki ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung di sebuah motel. Di dekat jenazah laki-laki ini ada surat wasiat yang di situ tertulis kalau laki-laki ini mencintai pacarnya dan meminta maaf bahwa dia tidak bisa menikahi pacarnya. Padahal sebulan sebelumnya si laki-laki ini tuh baru saja melamar pacarnya ini. Dan setelah dilakukan penyidikan ternyata ada beberapa kejanggalan di kematian laki-laki ini. Apa kira-kira yang melatar belakangi kematiannya? Kasus ini adalah kasus yang terjadi di luar negeri. Mari kita simak. Halo, saya Dr. Stefani, saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Sebut aja nama korban ini Alan. Alan ini adalah seorang laki-laki, dia itu berprofesi awalnya itu sebagai pekerja serabutan. Segala macam dia lakonin. Mulai dari mengemudikan truk antar kota sampai jadi pekerja bangunan, semuanya pernah dia kerjakan. Nah, Alan ini tuh punya kelebihan, wajahnya tuh ganteng dan sangat manis. Misalkan ketahuan sama netizen, pasti sudah difoto dan diviralkan. Ini nih pesupir truk ganteng, ini nih pekerja bangunan ganteng, ya kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Tapi untungnya wajah ganteng Alan ini nggak lantas membuat Alan jadi seorang playboy. Alan ini sudah punya pacar, sebut aja namanya Mia. Mereka ini sudah pacaran cukup lama dan Alan ini memang berniat untuk serius sama Mia. Meskipun ada banyak perempuan yang mendekati si Alan, tetap aja nih Alan setia sama Mia. Nah, Alan sama Mia ini memang punya rencana bahwa mereka tuh akan menikah. Alan tetap percaya diri nih untuk melamar Mia, walaupun latar belakang ekonomi antara Alan sama Mia ini bisa dikatakan cukup berbeda dan perbedaannya tuh jauh. Mia ini berasal dari keluarga yang berada dan keluarganya Mia ini punya usaha toko grosir yang cukup sukses lah, ada punya beberapa cabang. Sedikit cerita tentang orang tuanya Mia. Ibunya Mia ini bercerai dengan ayah kandungnya Mia karena masalah orang ketiga. Dan sekarang ini Mia tinggal bersama bapak sambungnya, bapak tiri, sebut saja namanya Dani. Waktu pertama kali nih si Mia ini mengenalkan Alan ke keluarganya dan Dani ini ketemu sama Alan, Dani ini langsung bilang, wah Alan ini laki-laki yang baik nih, gak salah kamu milih pasangan hidup. Mia ini sempat ragu-ragu, tapi Alan ini tuh cuma pekerja serabutan. Nah si Dani ini bilang namanya laki-laki, yang penting adalah keinginan dia untuk berjuang. Payah tuh lihat nih, si Alan ini dia tuh punya semangat yang tinggi. Semua pekerjaan gak ada gengsinya, dia lakonin semuanya asalkan tuh pekerjaannya jujur. Dan otomatis saat itu Dani langsung memberikan restunya supaya si Alan ini bisa menikahi anaknya. Bahkan nih si Dani ini saking dia sayangnya sama Alan, Dani ini juga membantu Alan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil. Saat itu tahu-tahu aja Dani ini mengangkat Alan itu sebagai salah seorang supervisor di salah satu cabang toko grosir usahanya. Nah otomatis sekarang ini si Alan jam kerjanya lebih teratur dan penghasilannya lebih besar dan juga penghasilannya lebih stabil. Jadi ya bisa dikatakan kalau misalkan Alan sama Mia ini masa depannya pelan-pelan mulai semakin terjamin. Ditambah lagi hubungan Dani sama Alan ini juga sangat baik. Mereka tuh beberapa kali tuh sering pergi berdua ya. Bilangnya cowok-cowok lah, boys night out gitu. Ya sekedar mancing atau kadang jalan-jalan. Dan sekilas kok dilihat ya, Alan sama Mia ini punya masa depan yang sangat cerah. Dan hubungan mereka itu apalagi direstui secara penuh oleh bapak ibunya Mia. Nah, bapak ibunya Alan juga senang nih, mereka mikir akhirnya ya anakku itu dengan cara yang sangat nggak disangka-sangka bisa mendapatkan harapan untuk dapat masa depan yang jauh lebih baik. Sampai satu malam tiba-tiba aja entah nggak tahu kenapa Alan ini ngabarin Mia kalau dia tuh ingin pergi sebentar untuk menjemput temannya. Waktu ditanya temannya siapa, si Alan ini nggak jawab, cuma bilang ini urusan pribadi aku, maaf ya nanti kamu akan aku kasih tahu misalkan semuanya udah selesai. Tenang aja, aku kan baik-baik aja kok. Tapi sayangnya itulah hari terakhir Mia melihat Alan dalam keadaan hidup. Malamnya sekitar jam 11 malam Mia itu tiba-tiba ditelepon oleh bapak tirinya si Dani. Mia ini sempat kaget, kok tumben-tumbenan bapak tirinya kok nelpon. Dan waktu ditelepon suaranya Dani ini kedengaran panik. Dani ini cerita, Mia kamu yang sabar ya, kamu yang tabah ya, ada musibah.
Ini bapak saat ini sedang berada di sebuah motel, ada sesuatu yang terjadi sama Alan. Nah Mia langsung panik, Mia bilang, ada apa pak, ceritain semuanya, ceritain. Dan si Dani ini cerita bahwa beberapa jam sebelumnya Dani ini sempat dapat telepon dari Alan. Kok tumben-tumbenan Alan ini nelpon ke ponselnya Dani. Dan waktu Dani angkat teleponnya, suaranya Alan ini kedengaran aneh. Alan tuh kedengaran kayak habis nangis dan suaranya tuh kayak gak karuan, meracau. Dan telepon itu tuh Alan cuma minta maaf. Dia bilang, bapak saya minta maaf sekali, saya gak bisa menjadi suaminya Mia. Dan ini bilang, Alan kamu yang tenang dulu, ada apa? Cerita sama bapak. Gak bisa pak, Alan gak bisa cerita. Tolong sampaikan aja permintaan maaf Alan ke Mia. Suruh Mia cari laki-laki lain yang lebih baik daripada Alan. Terus kemudian Dani coba tenangin si Alan. Alan kamu tenang sekarang, tarik napas dulu, kamu ada di mana sekarang? Alan bilang, aku sedang berada di sebuah motel yang biasanya tuh disewa jam-jaman. Dani nanya lagi ke Alan, oke kamu di motel ini, kamu ngapain di sana? Maaf Pak, Alan gak bisa cerita. Oke, kamu ada di kamar nomor berapa? Disebutkanlah sama si Alan. Dan setelah itu si Dani langsung pergi ke motel yang dimaksud. Dia langsung cari kamar yang disebut oleh Alan tadi. Dan sebelum Dani ini berangkat, Dani sempat pamit ke ibunya Mia. Dia bilang, Bu maaf bapak pergi dulu sebentar. Mau kemana Pak, kok malam-malam begini? Bapak itu mau bantuin temannya bapak. Ada seorang yang kayaknya sangat perlu bantuannya bapak. Sebentar ya Bu, terus akhirnya Dani pun pergi. Singkat cerita, akhirnya Dani ini sampai ke motel yang dimaksud. Dia langsung datang ke nomor kamar yang disebutkan sama Alan. Dia ketok-ketok pintunya. Dia bilang, Alan ini bapak nak, buka pintunya. Kamu kenapa? Kalau ada masalah, kamu omongin baik-baik. Tapi saat itu gak ada respon. Dani coba buka pintu kamar motelnya Alan, tapi pintu kamarnya itu dikunci. Kemudian Dani langsung manggil petugas motel untuk membantu membukakan pintu kamarnya si Alan itu tadi dengan kunci cadangan. Dan waktu mereka buka pintunya, mereka sangat kaget karena saat itu mereka lihat Alan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Alan sendiri itu dengan ikat pinggang di teralis jendela hotel tersebut. Dan dengan panik saat itu si Dani langsung menurunkan badannya Alan, dia buka ikat pinggangnya tadi dan dia tidurkan tubuhnya Alan di tempat tidur. Dan waktu dia panggil-panggil, dia lihat nadinya, Alan sudah nggak respon. Dia lihat nafasnya udah nggak ada, nadinya juga sudah nggak bisa diraba. Dan saat itu Alan sudah meninggal dunia. Dan waktu Dani melihat di samping tempat tidur motel itu ada semacam meja kecil. Di atas meja itu ada kertas yang ada tulisan, Mia sayang, maaf saya tidak bisa menikahimu. Cari laki-laki yang lebih baik daripada saya. Dan setelah membaca surat peninggalan itu, Dani cuma bisa menangis. Dani akhirnya dibantu oleh pemilik motel untuk menghubungi pihak yang berwenang. Dan sampai dalam keadaan gemetaran tadi, Dani menelpon anaknya si Mia. Gak lama kemudian pihak yang berwenang datang dan jasad Alan dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter forensik. Dan dari hasil pemeriksaan oleh dokter forensik didapatkan memang ada luka lecet yang melingkari leher. Tapi bentuknya itu seperti garis, itu yang lurus melintang seperti ini. Dan luka lecet ini melingkari leher secara penuh. Ini agak-agak ganjil karena itu nggak sesuai dengan keterangannya Dani tadi. Karena katanya si Alan ini itu tergantung dengan menggunakan ikat pinggang itu di ventilasi jendela motel. Dan pihak yang berwenang kemudian meminta untuk ikat pinggang yang dipakai buat menggantung Alan tadi itu diperiksa. Mereka menemukan di salah satu ujung ikat pinggangnya itu ada beberapa bercak darah. Nah, padahal luka lecet di lehernya Alan ini tuh kan luka lecet dan gak mungkin mengeluarkan darah sampai sebanyak itu. Mungkin teman-teman penasaran ya, kenapa kok luka di lehernya Alan itu tidak mengeluarkan banyak darah? Ini karena kekerasan tubuh yang di lehernya Alan itu cuma merobek bagian kulit yang di luar, yaitu epidermis, bagian kulit mati yang di luar sini. Nah, waktu epidermisnya robek, yang terjadi itu adanya penumpukan serum dan darah itu di sekitar luka. Nah, beda dengan luka terbuka, luka robek yang kerusakannya itu sampai ke pembuluh darah di jaringan bawah kulit. Kalau luka terbuka ini pasti akan mengeluarkan darah lebih banyak. Dan waktu dicek luka di lehernya Alan itu cuman luka lecet. Gak mungkin lah sampai ada bercak-bercak darah segini banyaknya. Dan dokter kemudian mengambil sampel darah Alan untuk dibandingkan dengan sampel darah yang dari ikat pinggangnya tadi. Dan hasilnya golongan darah dari bercak darah yang ada di ikat pinggang tadi adalah B. Sedangkan golongan darahnya Alan itu A. Dan pihak yang berwenang langsung minta agar jasad Alan diotopsi. Karena sudah jelas ini ada indikasi tindak pidana.
Dan hasil otopsi didapatkan ada resapan darah di otot dan tenggorokan, dan juga saking kuatnya tekanan di lehernya Alan itu sampai tulang lidah korban ini, si Alan ini patah. Tapi saat itu ditemukan juga kalau nggak ada tanda-tanda kekerasan lain di tubuhnya korban. Dan sebab matinya korban ini ada kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan penekanan jalan nafas sampai korban mengalami asfiksia atau mati lemas. Dan waktu dilihat dari pola lukanya sesuai dengan kasus jerat. Pihak yang berwenang kemudian memeriksa Dani, karena bagaimanapun juga si Dani ini dianggap sebagai saksi kunci dari kasus tersebut. Dan waktu diperiksa, yang pertama kali dilakukan itu adalah melihat golongan darahnya Dani. Dan seperti bisa ditebak, golongan darahnya Dani itu adalah B. Dan di tangan Dani itu ada luka terbuka yang ukuran lebarnya itu sesuai dengan ukuran lebar dari ikat pinggang yang dipakai buat menjerat Alan tadi. Nah, Dani ini coba berkelit, dia bilang luka ini saya dapat waktu saya coba untuk melepaskan Alan dari ikatan di lehernya. Waktu saya turunkan Alan dari teralis tadi, ya mungkin aja satu tangan saya terluka. Tapi waktu dilihat dari pola luka di tangannya Dani, bentuk luka di tangannya Dani itu sampai melingkari jari-jarinya Dani. Dan kalau dilakukan rekonstruksi, ikat pinggangnya itu sempat membelit tangannya Dani. Dan ada gesekan kuat sampai terjadi kerusakan kulit yang cukup dalam sampai menyebabkan tangannya si Dani ini berdarah. Awalnya pihak yang berwenang ini sempat kesulitan waktu mencari saksi, apalagi mencari bukti-bukti karena motel tempat si Alan ditemukan mati tergantung tadi itu nggak banyak terpasang CCTV. Tapi ternyata ditemukan ada satu CCTV di kamar seberang tempat si Alan menginap. Dan dari rekaman CCTV itu ketahuanlah apa yang sebenarnya terjadi. Di CCTV itu kelihatan kalau si Alan ini awalnya datang, dia masuk kamar hotel itu sekitar jam setengah 8 malam. Tepat jam 8 malam, Dani masuk dan selama 3 jam itu nggak kelihatan ada yang keluar ataupun ada yang masuk kamar. Dan setelah itu kira-kira sekitar jam 11 malam, Dani keluar sambil teriak-teriak minta tolong. Dan setelah dikasih lihat rekaman CCTV ini, Dani nggak bisa mengelak lagi. Dan dia pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia pun cerita kalau memang dia sudah melenyapkan nyawanya Alan dengan cara menjerat lehernya menggunakan ikat pinggang. Dan ini sakit hati karena Alan ini nanti akan menikah dengan Mia. Dani ini cemburu, dia nggak rela. Kenapa? Karena diam-diam Dani ini menyukai Alan. Ya, Dani sudah jatuh cinta sama calon menantunya sendiri. Katanya Dani dia tuh mendekati Alan itu awalnya dengan cara yang halus. Dia menunjukkan dia sebagai seorang calon mertua yang baik. Kadang-kadang dia kasih uang jajan, kadang-kadang dia belikan baju, sampai puncaknya waktu Dani ini ngasih Alan pekerjaan sebagai supervisor di salah satu toko grosirnya. Itu semua karena Dani itu diam-diam suka sama Alan. Suatu hari Dani ini menyatakan perasaannya ke Alan. Dia bilang sebenarnya tuh dia menyukai si Alan ini. Dia sempat ngajak Alan pacaran diam-diam. Nggak apa-apa kamu nanti menikah sama Mia. Yang penting nanti kita masih bisa ya pacaran diam-diam di belakangnya Mia pun nggak apa-apa kok. Toh selama ini Dani ini sempat berkencan dengan beberapa orang laki-laki tanpa sepengetahuan ibunya Mia apalagi Mia. Waktu mendengar ini katanya si Alan ini kelihatan kaget, agak marah, tapi si Alan masih bisa ngomong dengan cara yang tenang. Dia bilang, saya nggak bisa pak, saya hanya mencintai Mia dan saya nggak mau mengkhianati Mia. Waktu mendengar jawabannya Alan, Dani ini sakit hati dan merasa ditolak mentah-mentah. Dan dengan pikiran yang kalut dan dipenuhi emosi, Dani ini ngerasa kalau Alan ini manfaatin dia. Selama ini saya udah ngasih dia segala macam, saya udah kasih uang, saya udah kasih pekerjaan bagus. Sekarang masa saya ditolak sih, yang bener aja. Dan gara-gara sakit hati ini Dani mulai mengatur rencana untuk melenyapkan nyawanya Alan. Dan malam itu Dani ini ngajak Alan untuk bicara empat mata di sebuah motel. Dani bilang saat itu dia berniat minta maaf dan beri restunya ke Alan. Dani ini meyakinkan Alan kok nanti kita cuma akan ngobrol aja kok. Saya janji saya gak akan berbuat macam-macam. Saya sengaja memilih motel ini supaya kita bisa bicara empat mata. Kalau misalkan kita bicara di kafe atau di mana nanti kan ada orang yang dengar. Mendingan kita bicara di kamar motel di mana nanti kamu apapun yang kamu omongin aja. Begitu juga dengan saya. Padahal saat itu Dani sudah membawa ikat pinggang yang akan digunakan untuk melenyapkan nyawa Alan.
Ya memang pada saat dia datang itu mereka sempat ngobrol-ngobrol sebentar. Dan waktu Alan ini ke kamar mandi, Dani merasa dapat kesempatan. Dia ambil ikat pinggangnya dan dia jeratlah leher Alan. Alan sempat meronta-ronta, tapi saat itu Dani begitu kuatnya dia jerat lehernya Alan. Sampai dalam waktu singkat Alan kehilangan kesadaran dan gak lama kemudian Alan meninggal dunia. Karena saat itu seakan-akan Dani itu menumpahkan semua rasa cemburunya pada Alan sama Mia. Semua sakit hatinya gara-gara Alan ini sudah menolak dia waktu Dani menjerat lehernya Alan. Dan saking kuatnya, waktu itu sampai tangannya Dani itu berdarah kena gesekan ikat pinggang. Dan saat itulah darahnya si Dani menempel di salah satu ujung ikat pinggangnya. Nah pada saat itu akhirnya Dani memasukkan kematian Alan dengan menggantung jasad Alan ini di teralis jendela motel. Dan setelah melakukan itu Dani pura-pura keluar dan minta tolong ke petugas motel. Dia bilang, ini kok saya ngetok-ketok pintunya ini tapi gak ada jawaban. Tapi lagi-lagi Dani sama sekali gak menyangka kalau kamar di seberangnya itu ada CCTV-nya. Dan semua yang terjadi di situ pun terekam. Dan pada akhirnya Dani pun dihukum dengan tuntutan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup sampai hukuman mati. Dan setelah kejadian ini, ibunya Mia dan juga keluarganya Mia ini mohon maaf sama keluarganya Alan. Mereka sama sekali gak menyangka kalau sosok yang selama ini mereka percaya, sosok bapaknya Mia yang begitu baiknya, tega melakukan kejahatan seperti ini. Tapi untungnya saat itu kedua orang tuanya Alan maafkan Mia dan juga maafkan ibunya. Mereka bilang ini kan bukan salah kalian. Ya memang si Dani ini adalah orang yang jahat, tapi ini kan bukan salah Mia ataupun ibunya. Dan keluarganya Alan ini sudah menganggap Mia sebagai anaknya mereka sendiri. Dan setelah Alan dimakamkan, Mia dan ibunya ini masih berhubungan baik dengan orang tuanya Alan. Teman-teman mungkin bisa berpikir lebih lanjut tentang hubungan antara Dani dan Alan. Saya nggak ingin menghakimi hubungan mereka. Saya harap teman-teman dapat menilai secara pribadi bagaimana hubungan mereka berdua. Dan saya cuma berpesan kalau bahaya itu nggak selalu datang dari luar, tapi juga bisa muncul dari orang-orang yang dekat dengan kita. Bahkan nih, 80% korban pembunuhan pasti mengenal pelakunya. Dan saya berpesan pada semuanya, memang cinta itu bisa dengan mudah membuat orang buta. Tapi jangan pernah jadikan itu alasan untuk menyakiti diri sendiri apalagi orang lain. Tetap gunakan hati nurani kita, karena di sanalah tempat kesadaran moral kita berada. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, share, dan subscribe.